Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas teori sosiologi modern, review buku ke-7 oleh Jürgen Habermas tentang demokrasi dan ruang lingkup. Pendahuluan demokrasi dan ruang lingkup. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di dunia. Sistem pemerintahan ini dikenal karena menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Salah satu slogan yang cukup terkenal dari sistem pemerintahan ini adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan demi rakyat. Pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini, suara dan kekuasaan rakyat diwakili oleh sebuah lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari atas 3 lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ruang lingkup adalah batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Penggalian sejarah konsep demokrasi. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak, wanita, dan orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang. Semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Rusaknya lingkungan publik burgeois. Bagi Hegel, masalah hak istimewa dan konflik yang sulit dipecahkan dalam sipil masyarakat menghancurkan universalisme dan keabadian, di mana publik opini bisa mengklaim dan dalam sistem kemantian. Politik bisa tidak dimasukkan ke dalam moralitas universal yang abstrak. Negara adalah dipaksa untuk campur tangan dalam masyarakat sipil yang sulit diatur, namun dalam berdiri atas opini publik, negara dan pada prinsipnya dapat menyatukan masyarakat sipil. Itu bisa menjadi perwujudan zeitgeist, di mana sebuah populasi semangat keinginan daripada moralitas abstrak akan menemukan makna. Publikasi kritis dan kapitalisme terlambat. Langkah tentatif pertama yang menuju belokan rekonstruktif ini adalah namun yang diambil di halaman penutup transformasi struktural. Meskipun Habermas tidak memiliki keinginan untuk melihat janji-janji kaum bourgeois model ditebus sepenuhnya, harapan seperti itu tidak realitas dan berbahaya. Dia merenungkan kemungkinan kebangkitan publisitas kritis dalam demokrasi kapitalis akhir. Untuk secara sempit memahami parlemen sebagai ruang publik ditulis besar mengumpulkan opini publik ke dalam arena tunggal akan mendukung model demokrasi yang tidak berkembang. Lingkup aktivitas negara yang berubah bukan untuk disesali, tetapi menuntut pemikiran baru tentang cara di mana ia dapat terkena publisitas kritis. Pengujian diskursif ruang publik dan kritiknya. Pada pembahasan ini memberikan gambaran singkat tentang beberapa tanggapan kritis bahwa transformasi struktural telah memprovokasi
dari kebutuhan selektif dan akan fokus pada komentar-komentar yang dianggap berguna bahkan di saat bermasalah dalam membantu kita untuk mengklarifikasi isu-isu penting tertentu dan dalam menyoroti yang belum terselesaikan dilema dan ketegangan dalam perspektif Habermasian tentang ruang publik. Fakta bahwa ini penggalian sejarah dilakukan untuk melayani normatif ini tujuan berarti kita mungkin tergoda untuk mengesampingkan kontroversi seperti entah bagaimana perifer atau bertele-tele, tapi meskipun Habermasian proyek secara keseluruhan tidak mampu pada fondasi historis struktural transformasi, memang meminta kita untuk belajar sesuatu dari masa lalu dan untuk memahami bahwa nilai publisitas kritis merupakan sesuatu selain moralitas abstrak di belakang yang disulap dalam sejarah kekosongan. Transformasi struktural bertujuan untuk memetakan kenaikan dan belum terpenuhi janji publisitas kritis seperti kebanyakan sejarah publik yang terang-terangan menulis. Ia membuka diri untuk tuduhan bahwa tujuan dibenarkan terdistorsi secara bahwa itu sederhana dan melodramatis dalam kontras yang digambar kenyataan dua zaman kapitalisme liberal dan terorganisir, dan itu adalah terlalu kaku dalam penerapan dua kategori publisitas yang bersaing, kritis dan manipulatif untuk masing-masing. Habermas sendiri telah mengakui bahwa secara retrospektif keterputusan antara kejatuhannya dari narasi kasih karunia dan kompleksitas yang diekspos dengan lebih terukur historiografi diagnosis saya tentang perkembangan unilinear dari publik yang aktif secara politik hingga yang ditarik ke dalam privasi yang buruk, dari debat budaya ke publik yang mengonsumsi budaya terlalu sederhana. Peter Hohendahl menguraikan beberapa tanggapan yang diprovokasi oleh buku itu. Di antara karya-karya Habermas di suatu sasaran, dia membedakan antara para penjalan Marxis itu seperti Ulf Milde yang mengutuk wacana bourgeois, Habermas di luar kendali di orang-orang seperti Oscar Neff dan Alexander Kluge yang mengkritiknya sebagai konservatif tetapi juga melihat sesuatu yang penting di dalamnya bisa diselamatkan. Menurut Milde, Habermas tak termanfaatkan melukiskan ruang publik bourgeois sebagai perwujudan dari prinsip kebebasan. Ia memahami hubungan kepemilikan bourgeois sebagai apolitis dan ia mengabaikan peran hubungan kelas yang antagonistik. Rasionalitas dan embodiment. Rasionalisme Habermas memang menjadi target terbanyak kritikus komentar. Sebagian besar beroperasi pada tingkat filsafat formal. Di sini akan ada fokus hanya pada dua kritik yang melibatkan lebih langsung dengan politik ruang publik. Keduanya menghubungkan pertanyaan tentang rasionalitas dengan dorongan bourgeois menuju pelepasan tubuh, tempat istimewa dari kata tercetak, dan prinsip ketidakpedulian terhadap identitas. Keduanya menggarisbawahi hubungan ini rasionalitas dan tanpa tubuh.
Habermas bagaimanapun telah enggan mempermasalahkan tautan ini. John Durham Peters mempertanyakan penghinaan Habermas terhadap publisitas representatif dari formasi pra dan pasca bourgeois dan cara dia patologis politik berfungsi sebagai tontonan sebagai lawan dari forum partisipatif. Konfigurasi ulang ruang publik sejak transformasi struktural. Ruang publik politik belum menerima derajat eksplisit yang sama perhatian dalam tulisan-tulisannya selanjutnya, tetapi meskipun wilayahnya luas di mana teori kritis Habermasin telah berkisar, konsep tersebut memiliki tetap implisit dan keras kepala pusat di seluruh. Dalam transformasi struktural seperti yang kita lihat, Habermas digabungkan diskusi tentang sejarah substansif dari ruang publik dengan wacana intelektual kontemporer tentang konsep publisitas dan opini publik. Selama akhir tahun 1960-an, dalam serangkaian peristiwa penting esai dikumpulkan dalam bahasa Inggris dengan judul Toward Rational Society, Habermas berfokus pada tugas mengembangkan aparatus konseptual yang dengannya ilmu-ilmu sosial dapat mendekati masalah-masalah demokrasi. Ilmu dan politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori dan riset. Ilmu pengetahuan menurut Habermas sangat diresapi rekonfigurasi ruang publik sejak transformasi struktural budaya politik dan institusi demokrasi pasca perang, khususnya Republik Federal. Meskipun itu intelektual penegasan model saintifik positivisme yang merajalela saat itu yang menjadi sasaran utama kritik. Positivisme tentu saja memiliki akar yang merentang ke belakang pencerahan untuk tokoh-tokoh seperti Comte dan Hume. Tapi baru-baru ini tindakan yang dilakukan atas nama sosialisasi nasional dan Soviet. Ilmu memberi dorongan tambahan pada perjuangan yang untuk membersihkan politik nilai-nilai dan sains, menghapus semua jejak normativitas, dan akan menjadi untuk memastikan produksi pengetahuan valid tanpa hambatan dan untuk membebaskan ilmu pengetahuan dari kooptasi dan distorsi. Lembaga media dan teknologi memikul beban harapan dan ketakutan ekstrim sepanjang 20 abad, dan ini menunjukkan sedikit tanda mereda di 20 digital pertama. Dari sudut pandang demokrasi dan kewarganegaraan, media di beberapa tempat telah dicat sebagai agen dipolitisasi dan konsumerisme massal dan sebagai pertanda demokrasi yang lebih baik di negara lain, dan mereka diharapkan untuk mengekspos, meminta pertanggungjawaban dan melemahkan kekuasaan, atau mereka difitnah karena distorsi dan refleksi mereka yang meresap peran komunikasi yang dimediasi dalam kehidupan sosial, politik kontemporer, dan kehidupan budaya bagaimanapun jarang diperdebatkan. Ada logosentrisme implisit yang mengintai dalam karya Habermas kerangka teoritis komunikasi tanpa masalah hierarki,
Ia mengutamakan ucapan dan kata yang dicetak. Dalam struktural transformasi media elektronik dan audiovisual disebut dengan penghinaan tertentu. Dalam tulisan Habermas berikutnya, mereka menjadi sedikit lebih dari sekedar renungan dikemas dalam semar-semar, mengklaim bahwa mereka mewakili kompromi antara dialogis, tindakan komunikatif yang dikandung dan kemudi non-diskursif media sistem. Dengan tidak adanya investigasi serius peran media komunikasi, teori komunikatif tindakan menunjukkan binar permasalahan antara tindakan dimediasi oleh media kemudi non-diskursif di satu sisi dan tanpa perantara wacana di sisi lain. Sekian dan terima kasih.